Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yun Aklima ingin mempresentasikan hasil makalah proposal saya dengan judul Gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di Desa Jeruk, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar tahun 2020. Latar belakang keadaan gizi meliputi proses penyediaan dan penggunaan gizi untuk pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan aktivitas. Masalah gizi yang merupakan masalah kesehatan masyarakat dipengaruhi beberapa faktor antara lain penyakit infeksi, konsumsi makanan, tingkat pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu tentang gizi, pelayanan kesehatan, pendapatan keluarga, budaya pantang makanan, dan juga pola asuh gizi. Kemudian perubahan gaya hidup dan pola makan bisa menyebabkan susunan gizi makanan yang biasa kita konsumsi itu kurang seimbang. Ini karena dalam memilih makanan, segi visual dan rasa jadi pilihan utama ketimbang kandungan zat gizi dalam menu makanan. Akibatnya terjadi kekurangan zat gizi atau komponen aktif non-nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Berdasarkan hasil wawancara dari penulis di beberapa desa, di Desa Monalu dari 10 orang ibu-ibu balita yang mempunyai balita umur 2 sampai 3 tahun didapatkan 6 orang ibu-ibu mempunyai pengetahuan yang bagus tentang gizi, pola asuhnya juga bagus. Di Desa Grotblang didapatkan 7 ibu-ibu mempunyai pengetahuan baik dan mempunyai pola asuh yang bagus. Sedangkan di Desa Jeruk didapatkan sebanyak 7 orang masih kurang tingkat pengetahuan terhadap gizi balita, pola asuhnya juga kurang baik, berpendidikan sedang dan berpenghasilan yang rendah. Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Jeruk Indapuri. Tujuan khusus penelitian yang pertama untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan ibu terhadap status gizi balita di Desa Jeruk. Yang kedua untuk mengetahui gambaran pola pengasuhan ibu terhadap status gizi balita di Desa Jeruk. Yang ketiga untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu terhadap status gizi balita di Desa Jeruk. Yang keempat untuk mengetahui gambaran tingkat pendapatan terhadap status gizi balita di Desa Jeruk. Di sini ada tinjauan pustakanya. Status gizi merupakan keadaan atau tingkat kesehatan seseorang pada waktu tertentu akibat pangan pada waktu sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita yaitu yang pertama ada pola asuh gizi. Pola asuh gizi merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi konsumsi makanan pada bayi. Dengan demikian, pola asuh gizi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan faktor tidak langsung dari status gizi. Yang kedua di sini ada psikologi. Psikologi juga mempengaruhi pola makan. Makanan yang berlebihan atau kekurangan dapat menjadi respon terhadap kesepian, berduka atau depresi. Dapat juga merupakan respon terhadap rangsangan dari luar seperti iklan makanan atau kenyataan bahwa ini adalah waktu makan. Kemudian dari segi genetik merupakan salah satu faktor dari status gizi pada anak dengan status gizi lebih atau obesitas besar kemungkinan dipengaruhi oleh orang tuanya. Bila salah satu orang tuanya mengalami gizi lebih atau obes, maka peluang anak untuk mengalami gizi lebih atau obes tersebut 40%. Kemudian dari segi pelayanan kesehatan, penyebab Penyebab kurang gizi merupakan faktor penyebab tidak langsung. Yang lain adalah akses atau keterjangkauan anak dan keluarga terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini meliputi imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, penimbangan anak, dan sarana lain seperti keberadaan posyandu, puskesmas, praktek bidan, dokter, dan juga rumah sakit. Kemudian tingkat pendapatan keluarga, keadaan ekonomi keluarga relatif lebih mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan, di mana konsumsi pangan pada balita ditentukan dari pola asuh gizi, terutama pada keluarga golongan miskin. Hal ini disebabkan karena penduduk golongan miskin menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, jumlah anggota keluarga, budaya pantang makanan. Kemudian dari segi tingkat pendidikan ibu, ada 3 kenyataan yaitu status gizi yang cukup. Setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanan yang dimakannya mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal, pemeliharaan dan energi. Jika ilmu yang memberikan fakta-fakta yang perlu sehingga penduduk dapat belajar menggunakan pangan dengan baik bagi kesejahteraan gizi. Kemudian kita lihat kerangka konsep penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan.
Maka kerangka konseptual dan penelitian ini digambarkan sebagai berikut. Ini gambarnya. Kita lihat di sini ada variabel independen, itu ada pendidikan, pola asuh, pengetahuan, dan juga pendapatan. Kemudian variabel dependennya status gizi. Kemudian definisi operasional, yang pertama status gizi. Definisi operasionalnya keadaan kesehatan fisik balita yang ditentukan dengan salah satu atau dua kombinasi dari ukuran-ukuran gizi tertentu. Cara pengumpulan datanya dengan menyebarkan kuesioner, instrumen penelitiannya kuesioner. Kemudian pendidikan, jenjang formal pendidikan yang dilalui, cara pengumpulan datanya menyebarkan kuesioner, instrumen penelitiannya kuesioner. Kemudian pola asuh, definisi operasionalnya praktek di rumah tangga yang diwujudkan dengan tersedianya pangan dan perawatan kesehatan serta sumber lainnya untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan balita. Cara pengumpulan datanya dengan menyebarkan kuesioner, instrumen penelitiannya kuesioner. Kemudian tingkat pengetahuannya, definisi operasionalnya tingkat pemahaman ibu tentang pemenuhan nutrisi balita agar gizi tercukupi. Kemudian cara pengumpulan datanya dengan menyebarkan kuesioner dan juga instrumen penelitiannya kuesioner. Kemudian pendapatannya, definisi operasional jumlah penghasilan yang didapatkan. Kemudian cara pengumpulan datanya sama dengan menggunakan menyebarkan kuesioner dan juga instrumen penelitiannya kuesioner. Kemudian kita lihat di sini pengukuran penelitian ada status gizi, ada gizi lebih itu suatu keadaan karena kelebihan konsumsi pangan. Gizi dikatakan gizi baik apabila keadaan di mana asupan zat gizi sesuai penggunaan untuk aktivitas tubuh dengan hasil ukur 60% sampai 120% median berat badan berdasarkan umur. Gizi kurang apabila keadaan di mana tubuh kekurangan satu atau beberapa zat gizi yang diperlukan dengan hasil ukur kurang 60% median berat badan berdasarkan umur. Kita lihat dari segi pendidikan, berpendidikan tinggi jika responden berpendidikan D3, D4 atau S1, menengah jika responden berpendidikan SMA atau MA, dan rendah jika responden berpendidikan SMP, SD atau MIN. Dari segi pola asuh, baik bila lebih dari 50% responden melakukan teknik pola asuh dan tidak baik jika kurang dari 50% responden tidak melakukan teknik pola asuh. Kemudian dari segi pengetahuan, baik jika jawaban responden 76 sampai 100%, cukup jika nilai jawaban responden 56 sampai 76% dan kurang jika nilai responden kurang dari 50%, 56%. Pendapatannya lebih standar UMP, lebih dari 1.650.000 dan kurang dari standar UMP, kurang dari 1.350.000. Kemudian ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross-seksional, yaitu suatu penelitian untuk mempelajari faktor-faktor resiko dengan efek dengan cara pengumpulan data sekaligus, di mana peneliti ingin mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita. Kemudian di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang mempunyai balita yang berumur antara 24 sampai 36 bulan, yaitu berjumlah 53 orang. Sampel besar sampel penelitian ini adalah seluruh populasi, yaitu 53 orang. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilakukan di Desa Juruk, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2020. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari responden dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pernyataan yang selanjutnya diisi oleh responden. Dan kemudian data tersebut dikumpulkan untuk pengolahan dan analisa data. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bidan desa dan kantor gecik setempat. Kemudian analisa data dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Untuk masing-masing variabel penelitian ini, dengan menggunakan frekuensi distribusi berdasarkan presentasi dari masing-masing variabel. Kemudian yang terakhir ada penyajian data. Data yang telah dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Sekian presentasi dari makalah proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.